الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua, yang insyaallah secara khusus ditujukan kepada saya yang menyampaikan dan secara umum kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim sejati. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul Urgensi Menjadi Hamba yang Soleh. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sunan Bonang, satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, suatu ketika menyampaikan sebuah tembang di hadapan para muridnya. Tembang ini sebetulnya diambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma dibuat dalam bentuk tembang oleh Sunan Bonang. Tombo ati. Tombo ati iku 5 perkarane, obat hati ada 5 perkaranya. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Yang pertama, bacalah Al-Quran beserta maknanya. Kaping pindo, salat wengi lakonono. Yang kedua, salat malam, salat tahajud dirikanlah. Kaping telu,
wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kaping papat, kudu weteng ingkang luwe. Perbanyaklah puasa sunnah. Kaping limo, zikir wengi ingkang suwe. Perbanyaklah, perpanjanglah zikir malam. Hadirin sekalian yang berbahagia, poin yang ingin saya bahas lebih dalam adalah Sunan Bonang menyampaikan wong kang soleh kumpulono, berkumpullah bersama orang-orang soleh. Ternyata berkumpul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, itu dapat menyehatkan hati, dapat menyehatkan jiwa. Karena bersama orang yang soleh, kita akan mendapatkan aura positifnya, kita akan mendapatkan energi positifnya. Berkawan dengan orang yang rajin sholat malam, kita pun akan ikut rajin sholat malam. Berkawan dengan orang yang jujur, kita pun akan ikut menjadi pribadi yang jujur. Berkawan dengan orang yang rajin membaca Al-Quran, kita pun akan rajin membaca Al-Quran. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan kecipratan bau wanginya. Dan sebaliknya, siapa yang bergaul dengan pandai besi, maka dia akan kebagian bau besinya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan kita bersama orang-orang soleh. Karena di dunia, orang-orang soleh itu dapat menyehatkan hati kita, sebagai obat bagi jiwa kita untuk selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Orang soleh, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, qala Nabi SAW, innahu la ya'tir rajulul azim as-saminal yawmal qiyamah walizani indallahi ma ba'udah. Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kelak di yaumul qiyamah, di hari penimbangan amal, datanglah seorang lelaki yang gagah perkasa, tampan, dipanggil oleh malaikat, kesini fulan, kesini. Lalu ditimbanglah amalnya. Maka amalnya tidaklah lebih berat, amal solehnya tidaklah lebih berat daripada sebelah sayapnya nyamuk. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah melanjutkan pada hadis yang lain. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru min ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk tubuhmu, badanmu yang besar, perkasa, kuat, tidak. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat pada rupamu yang tampan menawan, yang gagah. Tidak. Walakin yanduru qulubukum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hatimu dan amal solehmu. Maka hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka perlulah kita sebagai seorang muslim senantiasa berupaya dari waktu ke waktu berbenah, bertumbuh menjadi pribadi yang soleh. Soleh itu maknanya baik, baik di mata Allah. Kalau dulu kita jauh dari Allah, maka kita berazam dari hari ini dan yang akan datang selanjutnya hingga akhir dari hayat ini menjadi pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, ada seseorang bertanya, siapakah makhluk terbaik di muka bumi ini?
Siapakah makhluk terbaik di muka bumi ini? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban. Allah memberikan jawaban. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah orang-orang makhluk terbaik di muka bumi ini. Ini luar biasa hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang taat pada Allah, pribadi yang selalu dekat dengan Allah, pribadi yang selalu berbenah bertumbuh menjadi orang-orang yang selalu dalam kebaikan dan ketaatan, Allah katakan itulah sebaik-baik makhluk di muka bumi ini. Maka tidakkah kita bersemangat untuk itu? Tidakkah kita terpacu menjadi pribadi, menjadi makhluk di mata Allah, makhluk terbaik? Jadi makhluk terbaik itu bukan, bahkan kita lebih baik daripada malaikat Allah. Tidakkah kita ingat bahwa seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Siapakah Nabi Adam? Manusia, hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh itu juga tidak mesti dia itu maksum, terbebas dari segala dosa. Tidak, dia manusia biasa. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam juga pernah melakukan kesalahan dan Allah mengampuninya karena beliau meminta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di manakah posisi kita? Adakah kita memiliki azam, memiliki semangat untuk lebih baik dari waktu ke waktu? Di manakah posisi kita? Waktu terus berjalan, umur terus bertambah, usia terus berkurang. Adakah perbaikan dalam diri kita? Adakah kita dari waktu ke waktu semakin baik amalnya? Semakin rajin kita sholat berjamaah di masjid, semakin rajin kita bersedekah, semakin rajin kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Tidak ada. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok para sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, bapak hadirin sekalian, adalah sahabat Nabi yang ikut puluhan kali berperang bersama Nabi. Di usianya yang senja, dia memiliki beberapa penyakit. Yang pertama, tungkai atau kakinya itu cuma tulang yang dibalut oleh kulit, kecil sekali, sering ditertawakan oleh sahabat sambil bercanda. Tapi tahukah kita, di balik kakinya yang lemah, dia tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Pernah di dalam beberapa tarikh kita temukan, di dalam asar juga kita temukan, bahwa Ibnu Mas'ud itu memasang tali dari pintu rumahnya ke pintu Masjid Nabawi karena matanya dari waktu ke waktu semakin rabun, sehingga dia berjalan pelan-pelan dengan memegang tali tadi hingga sampai di masjid. Dia datang sebagai makmum, jamaah yang paling awal datang dan ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Itu Ibnu Mas'ud. Fisiknya lemah, matanya juga sudah kabur, sudah mulai buta, tapi semangatnya dalam memperbaiki diri, dalam beramal soleh tidak terkalahkan.
Bagaimana dengan kita? Mata kita masih terang, badan kita masih kuat, akal pikiran kita masih jernih, usia kita masih muda. Tapi adakah semangat Ibnu Mas'ud itu di dalam diri kita? Wahai hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita marilah merenungkan diri kita. Adakah kita punya persiapan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan bekal yang akan dibawa kelak ke akhirat. Sudah ada bekal itu atau belum? Sudah disiapkan atau belum? Jangan kita menjadi orang yang kaget tiba-tiba usia sudah selesai, time is over, tidak ada lagi waktu untuk bernafas sementara bekal tidak disiapkan. Maka itulah orang yang merugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi badan sehat, selagi masih hidup, bersemangatlah dalam beramal soleh, bersemangatlah dalam mempersiapkan diri sehingga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة